Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Perkenalkan, nama Ibu Ria Nova Sitohang, dipanggil dengan Bu Nova. Ibu yang akan mengajarkan kalian biologi di selama kelas 10. Kita akan masuk materi bab 1, yaitu ruang lingkup biologi, di mana standar kompetensinya memahami hakikat biologi sebagai ilmu. Kompetensi dasarnya mengidentifikasi ruang lingkup biologi, mendeskripsikan objek dan permasalahan biologi pada tingkat organisasi kehidupan seperti molekul, sel, jaringan, organ, individu, populasi, ekosistem, dan bioma. Tujuan dari pembelajaran bab ini adalah menjelaskan pengertian biologi, menjelaskan cabang-cabang biologi, menentukan cabang biologi yang sesuai untuk mengkaji suatu objek biologi. Apa itu biologi? Mengapa kita harus belajar biologi? Serta apa saja manfaat yang akan kita pelajari dengan mempelajari biologi? Di sini kita akan membahasnya. Biologi, ada cabang biologi seperti biologi molekuler, biokimia, genetika, di mana yang dibahas pada tingkat molekuler. Sitologi itu pada tingkat sel, histologi itu jaringan, organologi itu membahas organ, biologi perkembangan individu, biogeografi gen populasi itu populasi, ekologi biologi laut itu ekosistem, biologi tropis itu bioma. Apa itu biologi? Banyak hal yang dapat kita pelajari dalam biologi, seperti kenapa menjelang remaja muncul jerawat, kenapa habis olahraga terasa haus, mengapa buah mangga yang matang mengeluarkan bau yang khas, dan banyak permasalahan yang lain yang berhubungan dengan kehidupan akan dibahas dalam biologi. Sehingga biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan. Istilah biologi diambil dari bahasa Yunani, bios kehidupan, dan logos adalah ilmu. Kenapa kita harus belajar biologi? Karena biologi mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari, mulai dari hubungan kita dengan lingkungan, makanan yang kita konsumsi, hingga penyakit yang dapat menyerang tubuh kita. Sehingga kita harus lebih berhati-hati lagi dalam menjaga hidup kita, membiasakan pola hidup sehat, dan hidup dengan tidur yang cukup. Dengan demikian, dengan memahami biologi, kita dapat memahami diri kita dan kehidupan sekitar kita, meningkatkan kualitas hidup kita, serta lebih bijak terhadap lingkungan. Jadi kita harus lebih menjaga lingkungan sekitar kita agar jauh dari yang namanya pencemaran, serta tidak membuang sampah sembarangan. Biologi merupakan bidang ilmu yang luas dan bagian dari IPA, serta mencakup berbagai cabang bidang ilmu seperti kimia, matematika, fisika, statistik, geografi, dan lain sebagainya. Karena ruang lingkup yang luas inilah, maka ilmu biologi berkembang membentuk cabang ilmu biologi yang lain berdasarkan kriteria tertentu seperti tingkat organisasi kehidupan, kelompok organisme, aspek kehidupan atau kaitannya dengan ilmu yang lain sebagai ilmu campuran atau terapan. Cabang ilmu biologi tingkat organisasi kehidupan seperti biologi molekuler itu contoh ilmunya, biokimia, genetika mengkaji kehidupan pada tingkat molekul. Sitologi mengkaji kehidupan tingkat sel. Histologi mengkaji kehidupan tingkat jaringan. Anatomi dan fisiologi tingkat organ. Pulmologi itu paru-paru, kardiologi jantung, endokrinologi hormon, neurologi itu saraf, biologi perkembangan itu individu. Biologi populasi seperti biogeografi, genetika populasi pada tingkat populasi, ekologi, toksikologi yaitu biologi kelautan pada tingkat ekosistem, biologi tropis yaitu pada tingkat bioma. Cabang ilmu biologi yang mengkaji suatu kelompok organisme. Ada taksonomi yaitu pengelompokan organisme berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimiliki. Virologi mempelajari virus, mikrobiologi mempelajari mikroorganisme, mikologi mempelajari jamur, ragi, dan kapang, botani mempelajari tumbuhan, ada pterologi paku, briologi itu lumut, zoologi itu mempelajari hewan, ada entomologi serangga, ichtyologi ikan, herpetologi reptil dan amfibi, ornitologi mempelajari unggas atau burung, mammalogi mempelajari mamalia, dan masih banyak yang lainnya.
Cabang biologi berdasarkan aspek kehidupan. Biologi perkembangan individu organisme. Embriologi mempelajari perkembangan embrio. Anatomi mempelajari struktur internal bagian dalam organisme. Fisiologi fungsi-fungsi yang terjadi pada kehidupan organisme. Cabang biologi yang merupakan campuran dan terapak. Biokimia, proses-proses kimia dalam sistem kehidupan. Biofisika, mempelajari proses fisika dalam sistem kehidupan. Bioteknologi, mengkaji teknologi yang memanfaatkan organisme hidup. Contohnya, bioteknologi konvensional, proses pembuatan tape, pembuatan tempe, kecap, dan lain sebagainya. Paleontologi, perkembangan sejarah kehidupan berdasarkan catatan fosil. Objek dan permasalahan biologi yang dikaji adalah makhluk hidup beserta kehidupannya, serta faktor-faktor pendukung kehidupannya. Makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuhan. Sebagai objek biologi dikelompokkan dalam sistem kelompokan yang selalu berkembang melalui sistem kelompokan 2 kingdom, sampai sekarang sistem pengelompokan 6 kingdom. Sistem kelompokan makhluk hidup. Sistem 2 kingdom yaitu ada pelantai dan animalia, yaitu hewan dan tumbuhan. Sistem 3 kingdom ditambah dengan fungi itu jamur. Sistem 4 kingdom ditambah monera itu bakteri. Sistem 5 kingdom ditambah dengan protista itu semua yang mirip-mirip dengan hewan, tumbuhan, dan jamur. Sistem 6 kingdom ditambah dengan adanya virus. Tingkat organisasi kehidupan ada molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma. Faktor-faktor pendukung kehidupan seperti lingkungan tempat tinggal, ada air, setiap kehidupan membutuhkan air, udara, makhluk hidup membutuhkan oksigen, tanah sebagai tempat tinggal tumbuhan, dan suhu. Oke, anak-anak, sampai di sini materi kita hari ini. Kita akan lanjutkan pertemuan berikutnya. Selamat pagi semuanya.